memasuki acara yang selanjutnya, yakni acara yang kita nanti-nanti, yaitu tausiah yang akan diisi oleh Al-Ustadz Ahmad Parnedi SPD. Kepada beliau dihaturkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini turun hujan, artinya rahmat Allah lagi tuh. Mohon maaf, walaupun sudah disediakan kursi di sini, saya tidak bisa duduk. Bukan karena bisulan. Saya takut setelah saya duduk kena bisulan, karena guru saya banyak di depan. Hal yang pertama, yang paling utama, pakai bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Apa bahasa Arab? Yes, bilang-bilang dino orang pakai ini itu. Bahasa Indonesia ya. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil karena tidak ada yang lain yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini di tempat yang mulia kecuali atas rahmat dan izin Allah. Yang kedua kalinya, yang mengenalkan kita dengan keimanan, mengenalkan kita dengan Islam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jelas dikatakan bahwa Allah saja bersolawat kepada Nabi. Apalagi kita manusia biasa. Allah perintahkan zakat, Allah tidak membayar zakat. Allah perintahkan puasa, Allah tidak berpuasa. Allah perintahkan haji, Allah tidak haji. Ketika Allah memerintahkan kita untuk bersolawat, Allah pun bersolawat. Artinya ada satu hikmah dan rahmat yang tersembunyi di balik solawat. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Tenang, biasa doa santri itu makbul. Mudah-mudahan tidak hujan deras. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Malu rasanya ada tulisan di sini Ustadz Parnedi SPD. Nah, jadi saya merasa malu karena saya sangat takzim dan mencintai guru-guru saya di sini, dari Abah Rimai, dari Umi, dari ustadz-ustadz yang ada di hadapan saya, yang dulunya pernah mengajarkan saya mulai dari alif sampai ya. Mengajar walaupun dulu saya termasuk generasi yang degil. Kata orang dusun itu degil. Orang yang degil, orang yang nakal. Kalau ngaji kami sering juga bolos. Kalau ngaji kami sering juga tidur. Tapi berkahnya hidup di pondok, setelah di luar Allah beri nikmat tersebut. Jadi ada satu cerita, mungkin santri-santri adik-adikku sekalian pernah melihat keluarga atau teman sudah bertunangan.
tentu ketika mereka bertunangan ada cincin yang diberikan, betul? Nampaklah sama warga, nampaklah oleh jamaah melihat cincin tersebut sungguh indah. Mereka memuji cincin itu saat disematkan. Mereka tidak tahu bahwa proses sebelum dibentuknya menjadi cincin emas itu melewati beberapa proses. Kalau ada yang kenal mendompeng, nah itu harus ditampi dulu, dipisahkan mana yang kuning emas, mana yang kuning tak. Harus dipisahkan itu tadi. Sampailah prosesnya kepada bentuk yang cincin tadi, barulah mulia. Genteng belum ditaruh di atas rumah kalau belum melewati proses yang pertama apa? Dibakar, dibentuk. Nah sekarang kita adik-adikku sekalian berada di dalam tahap pembakar. Jadi kalau panas-panas di pondok ini sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Mempersiapkan sesuatu yang baik itu tentu harus dipersiapkan dengan baik pula. Ini baru dimarah sekali waktu ngaji salah baca lah merajuk. Itu bukan tipe santri. Santri itu harus kuat dan sehat. Tentunya dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita memperingati yaitu zikrah maulid Nabi, memperingati maulid Nabi. Apa itu maulid? Apa yang tahu maulid? Maulid itu apa? Kelahiran. Jadi maulid itu memperingati kelahiran Rasulullah. Mau dengar cerita? Jangan tidur. Saya ada kasus satu ceramah. Waktu saya ceramah ada jamaah lah nguap 2 orang, saya turun. Nah jadi kalau nampak jamaah nguap 2 orang, saya turun dari atas ini. Lanjut. Yang pertama dikisahkan dalam satu riwayah, salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan pamannya kenal Abu Lahab. Pernah bertemu? Abu Lahab ini adalah paman Rasulullah. Kalau pernah ke Mekah, rumahnya Abu Lahab sudah jadi WC. Tapi apa kisah di balik Abu Lahab ini? Pernah dengar surat tentang Abu Lahab? Apa surahnya? Tabbat yada. Di situ jelas Abu Lahab itu penghuni neraka. Tetapi di balik kisah itu, sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia, sebelum lahir, maka Abu Lahab menunggu kabar siapa yang akan dilahirkan oleh Aminah. Apakah laki-laki, apakah perempuan? Kalau perempuan, maka kubur, maka bunuh. Nasib baik yang lahir itu laki-laki. Maka Suaibah, budaknya Abu Lahab, mengabarkan kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, Aminah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad. Waktu itu Abu Lahab tidak tahu kalau ponakannya inilah yang nanti akan menentang ajarannya. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam besar, nampak Rasulullah menentang ajaran Abu Lahab. Kembali kepada kisah tadi. Suaibah yang memberitahu bahwa kelahiran Rasulullah, maka Abu Lahab bergembira atas kelahiran tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Lahab? Ia memerdekakan Suaibah. Suaibah itu adalah budaknya Abu Lahab. Kalau budak itu bebas, mohon maaf Ustaz, bebas digauli, bebas disuruh-suruh, itu budak. Tapi dibebaskan Abu Lahab karena saking gembiranya dengan kelahiran Nabi.
Setelah sejarah dibaca-baca, kira-kira harga budak itu, budak hamba saya itu setara dengan harga unta. Sedangkan harga unta paling murah 28 juta, 25, 30 ke atas. Paling murah. Sekarang pertanyaannya, kira-kira ada tak orang yang merayakan Maulid Nabi motong kerbau? Ada? Ada? Kalau ada, alhamdulillah. Ada yang motong kambing? Ada, tapi jarang. Abu Lahab sedekah begitu banyak, bahagia atas kelahiran Nabi, tapi ia ingkar kepada Allah. Namun dikisahkan salah satu sahabat bertemu dalam mimpi, wahai Abu Lahab, apa yang kau rasakan di dalam neraka ini? Lalu apa yang dijawab Abu Lahab? Aku tidak mendapat keringanan. Ada keringanan juga rupa di neraka itu. Keringan apa bentuk keringanan itu? Syafaat dari Rasulullah atas kegembiraannya sekarang.